Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fitri dengan NIM 24040755222. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Kampus 5 Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Usman, SPD, MPD, PhD. Materi yang pertama yaitu pengantar perkembangan peserta didik. Pengantar perkembangan peserta didik membahas bagaimana anak-anak dan remaja tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Pemahaman tentang perkembangan ini sangat penting bagi pendidik untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Anak-anak berkembang dalam cara berpikir, mengelola emosi, berinteraksi secara sosial, dan membentuk moralitas yang semuanya memiliki dampak besar terhadap cara mereka menerima dan memproses informasi. Beberapa teori penting dalam perkembangan anak, seperti teori kognitif Piaget, teori psikososial Erikson, dan teori moral Kohlberg, menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan yang dialami peserta didik. Selain itu, faktor-faktor seperti genetika, lingkungan keluarga, budaya, dan pendidikan formal turut berperan dalam membentuk perkembangan mereka. Seorang guru yang memahami dinamika perkembangan ini dapat merancang strategi pengajaran yang tidak hanya mendukung pencapaian akademik siswa, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial emosional mereka. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya mengenai teori-teori perkembangan dari Piaget, Vygotsky, dan teori lainnya. Yang pertama yaitu teori Piaget, perkembangan kognitif anak melalui 4 tahap. Yang pertama sensori motor 0-2 tahun, pemahaman lewat indera dan tindakan. Yang kedua prokonseptual yaitu 2-7 tahun, penggunaan bahasa dan simbol tanpa logika. Yang ketiga operasional konkret yaitu 7-11 tahun, mulai berpikir logis pada objek nyata. Dan yang keempat yaitu operasional formal yaitu 11 tahun, mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Yang kedua, teori Vygotsky, menekankan interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Konsep utama adalah zona perkembangan proksimal, jarak antara kemampuan mandiri dan dengan bantuan. Dan yang ketiga yaitu teori Erikson, teori perkembangan psikososial dengan 8 tahap, seperti kepercayaan, ketidakpercayaan, dan identitas, kebingungan peran atau remaja. Dan yang keempat yaitu teori Freud, perkembangan kepribadian lewat 5 tahap, yaitu psikoanalisis, oral, anal, falik, laten, dan genital. Setiap teori menekankan aspek perkembangan yang berbeda seperti kognitif, sosial, dan psikologis. Materi yang ketiga yaitu perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar yaitu 6-12 tahun ditandai dengan kemampuan berpikir yang semakin logis dan terstruktur. Pada tahap ini, anak mulai dapat memahami konsep-konsep seperti klasifikasi atau seriasi, yaitu penyusunan objek berdasarkan urutan tertentu, dan konservasi, yaitu memahami bahwa jumlah atau volume suatu benda tetap meskipun bentuknya berubah. Anak juga mulai lebih mampu berpikir secara konkret, yaitu berpikir berdasarkan objek atau situasi yang nyata. Mereka semakin terampil dalam memecahkan masalah yang melibatkan logika dan pengamatan langsung. Di samping itu, perkembangan bahasa juga semakin pesat, memungkinkan anak untuk berkomunikasi secara lebih kompleks dan memahami aturan sosial dalam interaksi. Secara keseluruhan, perkembangan kognitif anak usia ini mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan akademis dan sosial di sekolah. Materi yang keempat yaitu perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial dan emosional anak mencakup kemampuan mereka dalam memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi, serta berinteraksi dengan orang lain.
Pada usia dini, yaitu 3-6 tahun, anak mulai mengembangkan rasa empati, memahami perasaan orang lain, dan belajar berbagai serta bergiliran. Mereka juga mulai membangun keterampilan sosial seperti bermain bersama teman sebaya dan mengikuti aturan sosial dasar. Pada usia sekolah dasar, yaitu 6-12 tahun, perkembangan emosional anak semakin matang. Mereka lebih mampu mengelola emosi seperti frustasi dan kecemasan. Anak-anak pada usia ini mulai membentuk identitas diri, mengembangkan rasa harga diri, dan lebih peduli dengan persahabatan serta hubungan kelompok. Mereka juga belajar mengatasi konflik secara mandiri dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan cara yang lebih dewasa. Hubungan dengan orang tua, teman, dan guru berperan penting dalam pembentukan kepercayaan diri dan keterampilan sosial anak. Materi yang kelima yaitu perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada anak melibatkan kemampuan mereka untuk memahami dan menggunakan kata-kata serta struktur kalimat. Pada usia dini yaitu 0-3 tahun, anak mulai mengembangkan keterampilan bahasa dengan mendengarkan percakapan, meniru suara, dan mengucapkan kata-kata pertama mereka sekitar usia 1 tahun. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai menggunakan kalimat sederhana dan memahami konsep dasar seperti di mana dan siapa. Pada usia sekolah dasar, yaitu 6-12 tahun, kemampuan bahasa anak semakin berkembang pesat. Mereka mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks, memperkaya kosakata, dan belajar aturan tata bahasa. Anak-anak pada usia ini juga mulai memahami makna kata-kata dalam konteks yang lebih luas, serta mampu menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, meminta informasi, atau berdiskusi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Perkembangan bahasa yang baik mendukung kemampuan akademis mereka, terutama dalam membaca, menulis, dan berpikir kritis. Materi yang terakhir yaitu perkembangan moral dan etika anak. Perkembangan moral dan etika anak berkaitan dengan kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memahami nilai-nilai sosial. Pada usia dini, yaitu 3-6 tahun, anak mulai belajar tentang aturan dan konsekuensi, serta mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka. Mereka cenderung mengikuti aturan karena mereka takut dihukum atau ingin mendapat pujian. Pada usia sekolah dasar, yaitu 6-12 tahun, perkembangan moral anak lebih kompleks. Mereka mulai memahami bahwa aturan bisa disesuaikan dengan situasi tertentu dan bahwa niat baik lebih penting daripada sekedar mengikuti aturan. Anak-anak mulai mengembangkan rasa keadilan dan empati, serta belajar mempertimbangkan perasaan orang lain dalam pengambilan keputusan. Mereka juga mulai menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan etis berdasarkan pemikiran lebih mendalam, bukan hanya mengikuti perintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.